Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, para dewa yang mendengar berita di kejauhan semuanya ketakutan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ya Tuhan, tidak. Bukankah orang yang kehilangan kakinya adalah Patriark Bai? Tapi siapa pemuda itu, beraninya dia melakukan serangan kejam seperti itu pada tuan keluarga Bai? Iya, aku ingat, nama pemuda itu adalah Wu Yi, orang yang membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Bai lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Ya Tuhan, ini benar-benar dia. Suara semua orang datang dari telinganya. Tan Yun menginjak dada Bai Yunxian dengan kaki kanannya, dan tiba-tiba melihat kembali ke semua orang, berpikir bahwa semua orang akan berdiri untuk membunuh orang-orang Protos kuno abadi dengan sumpah darah. Dia dengan tegas berkata, selain dia, kalian semua harus mati, ucap Tan Yun. Segera, angin bersiul, dan kekuatan Kaisar Tao dari berbagai atribut menyembur keluar dari tubuh Tan Yun, seperti tali naga raksasa dengan warna berbeda, dengan kekosongan yang runtuh, menghancurkan puluhan ribu penonton. Escape, dan laporkan berita di sini kepada penguasa kota. Tidak, tolong. Tiba-tiba, ada teriakan, jeritan, dan panggilan minta tolong itu bergema melalui awan. Meskipun puluhan ribu orang melarikan diri dengan putus asa, tetapi mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Dao yang menakutkan yang dilepaskan oleh Tan Yun. Bang! Di bawah kekuatan penghancur Kaisar Dao seperti naga raksasa, puluhan ribu orang yang melarikan diri untuk hidup mereka dalam kehampaan meledak, berubah menjadi hujan darah, mewarnai langit menjadi merah, dan membuat gerhana matahari terbenam. Hanya dengan bernafas, puluhan ribu orang kehilangan nyawa dan semuanya mati. Pembantaian besar-besaran Tan Yun secara alami mengejutkan para dewa di kejauhan. Para dewa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri kemana-mana. Bai Yunxian, matanya retak dan dia meraung, Wu Yi, kamu terlalu banyak menipu orang. Kamu membunuh putra ketigaku, aku telah berkompromi, mengapa kamu ingin tunanganmu membantai rumah putihku? Kamu terlalu kejam, ucap Bai Yunxian. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, dia menginjak dada Bai Yunxian dengan kaki kanannya, dan sudut mulut menggambarkan senyum iblis yang membuat Bai Yunxian merasa merinding di punggungnya. Apakah aku terlalu banyak menipu orang? Hatiku kejam. Bai Yunxian, kamu merasakan hati nuranimu dan bertanya pada diri sendiri, apakah Protos kuno abadi yang pergi bertarung dengan iblis di lautan iblis untuk melindungi semua makhluk di alam leluhur tinggi, leluhur Anda dari keluarga Bai masih bisa membunuh mereka? Nenek moyang Anda dari keluarga Bai dan semua makhluk diselamatkan dari dibunuh oleh iblis, tetapi pada akhirnya, katakan, apa yang didapat Protos kuno abadi pada akhirnya? Akhirnya, Protos kuno abadi, inkarnasi keadilan, dibantai secara brutal dan dikepung oleh kekuatan besar alam leluhur tertinggi. Dan leluhur Anda dari keluarga Bai membalas dendam dan berpartisipasi dalam pembantaian Protos kuno abadi. Sekarang Anda masih bersumpah untuk memberitahu dunia bahwa nenek moyangmu dari keluarga Bai dikepung dan ditekan. Ketika kamu adalah Protos kuno yang abadi, kamu membuat prestasi besar dalam pertempuran, ucap Tan Yun. Omong-omong, mata haus darah Tan Yun dipenuhi dengan air mata dan meraung, bukankah kamu memiliki jejak rasa bersalah di hatimu? Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Ucap Tan Yun. Menghadapi kata-kata Tan Yun, Bai Yunxian terdiam. Jawab aku, di mana hati nuranimu? Ucap Tan Yun. Retak. Tan Yun mengangkat kaki kanannya yang menginjak dada Bai Yunxian, dan menginjak bahu kirinya. Bai Yunxian meraung seperti membunuh babi. Dia menatap Tan Yun, dan berkata dengan tegas, ya, Anda benar, leluhur saya dari keluarga Bai membalas dendam atas kebaikan. Apakah kamu pernah memikirkannya? Pada saat itu, ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Ucap Bai Yunxian. Tan Yun berkata dengan senyum muram, bajingan yang tak tahu malu, kamu benar, saya katakan, tidak peduli seberapa banyak orang di sana, aku akan membunuh mereka semua, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Yu Yunxi terbang keluar dari mansion, menatap Tan Yun, dan berkata, semua terbunuh, tidak ada yang selamat, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, pikiran Bai Yunxian menjadi putus asa,
dan dia segera menatap Tan Yun dengan gigi terkatup. Dia berkata dengan tajam, dinasti leluhur Dongzhou, Shenzong dari Dongzhou, dinasti leluhur Beizhou, dinasti leluhur Nanzhou, dan Dewa Kebahagiaan, semua berpartisipasi, tidak percaya bahwa Anda dapat membunuh semua kekuatan yang kuat ini. Dan Wu Yi, Anda menghitung, mengapa Anda mencari keadilan untuk Protos kuno abadi, ucap Bai Yunxian. Ingin tahu? Yah, aku akan memberitahumu. Tan Yun menatap Bai Yunxian, dan berkata-kata demi kata, hanya karena aku ras dewa kuno abadi, apakah alasan ini cukup, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, mata Bai Yunxian melebar, seperti ledakan yang menggelegar, dan setelah jatuh ke dalam kekosongan pendek, dia meraung dengan suara serak, apa, abadi? Bang! Tangisan Bai Yunxian berhenti tiba-tiba, Tan Yun menghancurkan tengkoraknya dengan satu kaki, dan janin jiwanya binasa. Om! Tan Yun membubung ke langit, melayang di atas gedung putih, dan kekuatan leluhur yang menggelinding yang menutupi langit dan matahari menyembur keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan leluhur itu mengembun menjadi tangan raksasa, tergantung di atas keluarga Bai yang dicuci darah. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, tangan kanannya sedikit terangkat, dan dia menekannya tiba-tiba, segera, tangan raksasa itu mengambil gambar kekosongan yang runtuh di gedung putih. Boom! Dengan ledakan keras, seluruh gedung putih rata dengan tanah. Setelah setengah jam, malam tiba. Di pusat Great Dou Divine City, ada sebuah mansion yang sangat mewah, yaitu The City Lord's Mansion. Di mansion Tuan Kota, di Aula Taidou. Di aula utama, seorang pria parubaya kekar dengan wajah gaya Cina duduk di kursi dan mendengarkan apa yang dikatakan seorang pria tua di depannya. Pria parubaya dengan wajah karakter nasional tidak lain adalah pemilik kota, yaitu Qin Taidou. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua itu sebagai Buya Olian di gerbang kota. Di masa lalu, Buya Olian hanya seorang pelayan mansion Tuan Kota. Setelah lebih dari 1 juta tahun, dia naik ke posisi pelayan mansion Tuan Kota. Kata-kata pelayan itu benar, ucap Qin Taidou dengan penuh semangat. Melapor kepada penguasa kota, itu benar sekali, Buya Olian berkata, Bai Yunxian memang mati, tapi dia dibunuh oleh seorang anak bernama Wu Yi, ucap Buya Olian. Hahaha. Bagus, bagus sekali, Qin Taidou berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, properti keluarga Bai adalah milik penguasa kota Inu, ucap Qin Taidou. Setelah tertawa, Qin Taidou mencibir, meskipun kekuatan penguasa kota jauh lebih tinggi daripada Bai Yunxian, nenek moyangnya dari keluarga Bai membuat prestasi besar dalam mengepung dan menekan dewa-dewa kuno abadi, selama bertahun-tahun, penguasa kota tidak berani menyentuhnya. Tuan Kota masih khawatir tentang bagaimana membunuhnya di masa depan dan menduduki properti keluarga Bai. Sekarang lebih baik, dan dihancurkan oleh Wu Yi. Wu Yi ini membantu pemilik kota ini, hahaha, ucap Qin Taidou. Buya Olian menggema, ya, bawahan tidak menyangka bahwa anak yang ditempatkan ini ke kota sangat gila, pemilik kota, apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Bai Yaolian. Qin Taidou berkata dengan senyum jahat, tentu saja dia membunuhnya, menurut perintah penguasa kota, Wu Yi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan itu adalah kejahatan keji untuk menghancurkan gedung putih di kota saya. Seluruh kota mencari dan membunuh Wu Yi, dan biarkan dia menaklukkannya dengan segala cara, ucap Qin Taidou. Saya akan mengirim perintah ke sini, ucap Buya Olian mengangguk dan membungkuk, dan ketika dia berbalik dan hendak melangkah keluar dari aula, Tan Yun yang diam-diam menyelinap ke dalam mansion dengan teknik sembunyi-sembunyi, muncul entah dari mana dari luar aula. Pemilik kota ini dia, Buya Olian menjerit panik, pemilik kota. Wosh! Tan Yun muncul di aula, tangan kanannya meraih leher Buya Olian, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Wu Yi, ini kamu, ucap Qin Taidou tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun, dia cukup terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan berani datang ke mansion Tuan Kota setelah menghancurkan gedung putih. Itu benar, Tan Yun mencekik Buya Olian dengan satu tangan dan berkata suram pada Qin Taidou, Tuan Kota Qin, kamu terlalu tidak autentik. Aku mendengar percakapanmu barusan, aku akan membunuhmu, setelah Bai Yunxian, kamu seharusnya berterima kasih kepada saya, tetapi mengapa Anda ingin membunuh saya dengan cara apapun, ucap Tan Yun. Sombong,
Ini bukan tempat bagi Anda untuk menjadi liar, Qin Taidou memarahi. Saya memperingatkan Anda untuk segera membiarkan pengurus rumah tangga pergi, ucap Qin Taidou. Bagaimana jika saya mengatakan tidak, ucap Tan Yun tersenyum. Tidak, Qin Taidou tercengang, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, hal kecil, apakah kamu berani mengatakan tidak di depan penguasa kota ini? Dengan penguasa kota ini, biarkan saya memberitahu Anda, bahkan 10 Dewa Baiyun bukanlah lawan dari penguasa kota ini, ucap Qin Taidou. Setelah berbicara, Qin Taidou tiba-tiba melepaskan nafas tingkat kelima dari alam Kaisar Suci Dao, membuat seluruh aula kosong dan padat, tidak ada keraguan tentang celah di ruang. Biarkan pengurus rumah pergi dan simpan mayatmu, jika tidak, jangan salahkan penguasa kota karena kejam, ucap Qin Taidou. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum dan melirik Qin Taidou, dan kemudian menyentuh Bu Yaolian. Dia berkata dengan negatif, tidak tahu malu, apakah kamu masih ingat ketika kamu memeras batu leluhurku ketika aku memasuki kota, ucap Tan Yun. Jadi bagaimana jika aku ingat, bagaimana jika aku tidak ingat, pengurus rumah ini memberitahumu, bahwa ini adalah istana tuan kota, tetapi sarang harimau Longtan, ucap Bu Yaolian. Hahaha, bagaimana dengan istana tuan kota, bagaimana dengan sarang harimau Longtan, Tan Yun berkata dengan arogan, aku akan mengambil keputusan akhir untuk mengambil nyawa anjingmu. Pergilah ke neraka, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia meraih leher Bu Yaolian dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. Tuan kota selamatkan aku, ucap Bu Yaolian benar-benar panik. Tan Yun mendengus dingin, retak. Dia mematahkan leher Bu Yaolian dan melemparkan tubuhnya ke kaki Qin Taidou. Jiwa Bu Yaolian Dao dan janin Dao dimusnahkan oleh telapak tangan Tan Yun begitu mereka terbang keluar dari mayat. Wuyi, kamu tidak peduli dengan pemilik kota, ucap Qin Taidou benar-benar marah. Dia tidak menyangka Tan Yun akan muncul di sini, apalagi membuat perselisihan, dan dia membunuh pengurus rumah tangga di depannya. Hahaha, Tan Yun melirik Qin Taidou. Aku terlalu marah, kota ini ingin akan menjadi kota mati, ucap Tan Yun. Sialan, ucap Qin Taidou sambil menebaskan pedang. Segera, sinar pedang yang dibentuk oleh kekuatan kematian Kaisar Suci Dao merobek kekosongan dan menebas ke arah Tan Yun. Qin Taidou sombong bahwa bahkan kecepatan dan kekuatan pedangnya, bahkan orang biasa dari tingkat kelima dari alam Kaisar Dao, lebih beruntung dan kurang beruntung, dia percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Namun, dia tidak tahu bahwa kecepatan pedangnya sangat lambat dan menyedihkan di mata Tan Yun. Wosh! Tan Yun berubah menjadi bayangan, tidak mundur tetapi maju, menggambar busur dari tanah, menghindari cahaya pedang, dan langsung muncul di samping Qin Taidou, dengan tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan yang memegang pedang. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Retak, darah berceceran, tangan kanan Tan Yun mencubit pergelangan tangan Qin Taidou, dan tepat setelah pedangnya yang lebar jatuh, pedang itu dibawa ke tangan kirinya oleh Tan Yun. Wuyi, kamu hanyalah Kaisar ke-6 Dao, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat, ucap Qin Taidou. Ketika Qin Taidou ketakutan, Tan Yun telah meletakkan pedang di lehernya. Terus terang, jangan katakan bahwa Anda hanya berada di alam Kaisar Suci tingkat kelima, bahkan jika Anda berada di alam leluhur Tao tingkat kelima, kamu tidak berbeda dengan semut di depanku, ucap Tan Yun. Qin Taidou menahan rasa sakit karena dipatahkan tangannya, menelan air liurnya, matanya menunjukkan kengerian yang tak terkendali, dan berkata dengan gemetar, Wuyi, katakan sesuatu dengan hati-hati, jangan impulsi. Lihat ini, penguasa kota akan memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak pernah membunuh Bai Yunxian. Jika kamu ingin meninggalkan kota, penguasa kota akan mengirimmu secara pribadi. Mulai sekarang, Anda akan mengambil jalan Yangguan Anda, saya akan mengambil jembatan papan tunggal saya, dan air sumur kita tidak akan menyebabkan air sungai, bagaimana, ucap Qin Taidou. Tan Yun berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, saya ingin meninggalkan Din City, tetapi dengan cara apa, saya akan memberitahu Anda nanti. Sekarang Anda memberi saya token arai pertahanan hebat, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Qin Taidou buru-buru menawarkan token, baiklah, aku akan membuka formasi pertahanan dan membiarkanmu keluar, ucap Qin Taidou.
Menurut Qin Taidou, tujuan Tan Yun meminta token adalah untuk khawatir akan ada formasi pertahanan besar yang tidak dapat melarikan diri. Tapi dia salah. Itu keterlaluan. Setelah Tan Yun menyimpan tokennya, dia masih memegang pedang di tangan kirinya. Menempatkannya di leher Qin Taidou, dia berkata dengan negatif, "Demi token yang kamu berikan padaku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia," ucap Tan Yun. "Rahasia apa?" ucap Qin Taidou bertanya. "Aku tahu di mana Protos kuno abadi berada," ucap Tan Yun. "Benarkah?" Qin Taidou berkata dengan penuh semangat. "Wu Yi, bagaimana menurutmu? Mari bergabung untuk menangkap sisa-sisa Protos kuno yang abadi, dan kemudian, mari kita ambil pujian bersama," ucap Qin Taidou. "Usulanmu bagus," ucap Tan Yun menekan amarah di hatinya, fitur wajahnya sedikit bengkok. "Mengapa kamu tidak bertanya, di mana ras dewa kuno abadi?" ucap Tan Yun. "Di mana itu?" ucap Qin Taidou berkata tanpa ragu-ragu. "Itu ada di kota Taidou," ucap Tan Yun menjadi dingin. "Benarkah? Lalu apa yang masih kita lakukan? Ayo kita bersama," kata Qin Taidou. Wajahnya tiba-tiba memucat, dia sepertinya telah menebak sesuatu, menatap Tan Yun, seluruh tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk. Tan Yun memperhatikan bahwa genangan cairan kuning pucat telah berkumpul di bawah kaki Qin Taidou yang menggigil, dan menyeringai, "Apakah kamu tidak sangat bersemangat? Mengapa kamu kencing di celana begitu bersemangat?" ucap Tan Yun. Kamu," mata Qin Taidou ngeri, butir-butir keringat seukuran kacang jatuh dari dahinya. "Kamu sama sekali bukan Wu Yi, kamu Protos kuno abadi," ucap Qin Taidou. "Iya, Anda benar, saya adalah Protos kuno abadi," ucap Tan Yun. Saat dia berbicara, pedang lebar di leher Qin Taidou tiba-tiba berputar, dan darahnya mengalir, dan salah satu telinga Qin Taidou terputus. Bas! Kekosongan terdistorsi dengan keras, tetapi Qin Taidou yang dengan enggan membakar dirinya, berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari aula, berteriak dengan suara serak, di sini sisa-sisa dewa kuno abadi ada di sini," ucap Qin Taidou. Suara Qin Taidou bergema di seluruh mansion Tuan Kota. Wosh wosh. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya menukik dari kegelapan dan berubah menjadi 8 pria tua berambut putih dan seorang wanita tua di depan Qin Taidou. Kesembilannya ada di alam Kaisar Suci Tao. Tan Yun memegang pedang lebar, rambutnya menari-nari, dan dia melangkah keluar dari aula tanpa tergesa-gesa. Pada saat ini, bayangan halaman di luar aula berkedip-kedip, dan ada 30 pria kuat dari alam Kaisar Dao yang datang mendengar berita itu. Pada saat yang sama, puluhan ribu penjaga di luar kompleks memblokir kompleks. "Pemujaan besar, dia adalah sisa dari Protos kuno abadi," ucap Qin Taidou dengan marah menunjuk Tan Yun, melihat kembali ke seorang pria berusia 90 tahun yang berada di alam Kaisar Dao dan berkata dengan tajam, "Bunuh dia untuk Tuan Kota." "Ini," ucap Qin Taidou. "Tuan Kota yakinlah," di mata kru pemuja besar rumah Tuan Kota, jejak cahaya dingin meledak, "bawahan ini akan membunuhnya," ucap pemuja besar itu. "Jangan malu," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mencibir, ekspresinya menjadi acuh tak acuh, dan dia berkata dengan keras, "Hari ini, tidak hanya kalian semua yang akan mati, tetapi aku ingin mengubah seluruh kota pejuang hebat menjadi kota mati," ucap Tan Yun. "Kamu bajingan," pemuja besar penguasa kota menggelengkan alisnya dan berteriak keras, "kamu adalah semut tingkat 6 Kaisar Dao, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, lelaki tua ini akan mengambil kepalamu," ucap pemuja besar itu. Pemujaan besar membuka mulutnya, pedang ilahi Tao yang luar biasa ditembakkan, dan pemuja agung memegang pedang ilahi, menarik lintasan misterius dari kehampaan, dan menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun dengan pedang. Kecepatannya cepat, tubuh hegemoni Hongmeng, armor Hongmeng Dao, tubuh Tan Yun langsung menjadi setinggi 30 kaki, dan setelah memadatkan armor Hongmeng Dao, kekuatan di tubuhnya meningkat dengan liar. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengeluarkan pedang suci adalah karena dia ingin memukul orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini sampai mati dengan tinjunya. Dengan Tan Yun memadatkan baju besi Tao Hongmeng, sekarang pukulan dapat menghancurkan senjata suci Tao tingkat menengah. Adapun pedang suci Tao kualitas terbaik yang diabadikan, secara alami sangat rentan terhadap tinju Tan Yun. Bas! Kekosongan bergoyang, dan Tan Yun tidak menghindar, membanting tangan kanannya, dan tiba-tiba meledak. "Hanya karena kamu masih ingin melawan pedang dengan tangan kosong,
kamu mengira pedang tua ini tidak terbuat dari keramik?" Suara sarkasme tiba-tiba terputus, dan kemudian terdengar teriakan ketakutan, "Tidak. Bagaimana Anda bisa menghancurkan senjata utama Tao, dan bagaimana tubuh Anda bisa begitu kuat?" ucap pemuja besar itu. Bang! Wow! Tapi saat ketika pedang suci pemuja besar menikam kepalan tangan Tan Yun, seperti yang dia katakan, menghadap tinju Tan Yun, itu yang rapuh seperti keramik, dan meledak. Menghadapi pertanyaan ketakutan tentang pemujaan besar, Tan Yun menutup telinga, dia tiba-tiba mengambil langkah, membuka tangan kanannya, dan menariknya ke bahu kanan pemuja besar. Bang! Sebelum teriakan besar yang diabadikan, seluruh bahu kanan dan tubuh bagian atas pecah berkeping-keping, dan kepala terbang menjauh dari tubuh dalam kabut darah. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan seutas kekuatan leluhur menembus kehampaan, membawa aliran darah, menusuk dari tengah alis pemuja, dan melesat keluar dari bagian belakang kepalanya. Jiwa Kaisar Suci Dao dan 10 janin Kaisar Suci Dao dimusnahkan sebelum mereka melarikan diri dari kepala mereka. Melihat mayat-mayat yang dimutilasi yang diabadikan di tanah, penguasa kota Kintai Dou dan beberapa pemuja di alam Kaisar Suci Dao lainnya, serta 30 kultivator kerajaan Kaisar Dao, hampir ketakutan setengah mati. Seseorang yang pertama memperlambat, dan berteriak, "Tuan kota, lari, yang lain akan melindungi penguasa kota dengan segala cara." "Oke, bersumpah untuk melindungi penguasa kota. Lindungi penguasa kota." Semua berdiri, dan 30 kultivator di alam Kaisar Dao yang tersisa naik ke udara untuk melindungi Kintai Dou dan ingin melarikan diri. "Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri?" ucap Tan Yun. Suara ketidakpedulian bergema di langit malam, dan Tan Yun melepaskan tubuh hegemoni Hongmeng secara ekstrim, yang tiba-tiba melonjak hingga 240.000 kaki, seperti gunung langsung ke awan. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, membuka tangan kanannya, dan dengan suara siulan, dia menggerakkan Haidi Lao Yue, dan meraih 30 pria kuat dari alam Kaisar Dao dan Kintai Dou di tangannya. 30 kultivator Kaisar Dao di tangan raksasa tampak putus asa, dan berteriak ketakutan sebelum mati. "Tidak, saya belum ingin mati, tidak mudah bagi saya untuk berkultivasi sampai hari ini. Maafkan aku." Kintai Dou tidak memohon belas kasihan, dia tahu tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Dia meraung dengan suara serak, "Sisa-sisa protos kuno abadi, hari ini aku, Kintai Dou mengutukmu, cepat atau lambat, kamu akan dihukum oleh Kaisar Agung Dongzu dan Master Sekte Dongzu Shenzong, tunggu kultivator utama untuk menghancurkan mayatmu," ucap Kintai Dou. Setelah kata-kata itu selesai, Kintai Dou mengeluarkan hati jeritan menusuk, seperti yang dilakukan 30 orang lainnya. Semua orang merasa bahwa telapak tangan kanan Tan Yun terkepal sangat cepat, dan kekuatan gunung yang kuat, secara paksa merusak tubuh yang diperas oleh 31 orang, berdarah dari 7 lubang, dan tulang-tulang seluruh tubuh retak. Pada saat ini, sepasang mata raksasa Tan Yun di tangan kanannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. "Kintai Dou, saya katakan, bahkan jika saya satu-satunya di protos kuno abadi, saya masih bisa menghancurkan semua kekuatan. Meski hanya ada aku masih akan memusnahkan semua musuh," ucap Tan Yun. "Kaca, kaca." Setelah Tan Yun berkata, tinju kanannya tiba-tiba mengepal, dan 30 kaisar Dao yang kuat di tangannya terkepal, hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka semua hancur. Hanya Kintai Dou yang masih memiliki kehidupan yang tersisa. Tan Yun membuka telapak tangannya, menggunakan mata surgawi Hongmeng, dan setelah mengendalikan Kintai Dou, dia bertanya, "Katakan padaku, apa ranah Kaisar Dongzu dan Fuchashu?" ucap Kintai Dou tampak lesu, dan suara kelemahan terdengar, dikatakan bahwa Kaisar Agung dan Fuchashu semuanya adalah leluhur Dao, ada hampir 100 orang di alam leluhur Dao, dan tidak jelas berapa banyak yang berada dalam kegelapan, ucap Kintai Dou. Tan Yun bertanya lagi, apakah ada orang yang merupakan alam leluhur Dao? Mungkinkah hampir 100 leluhur di mulutmu semuanya ada di istana kota leluhur Dongzu? Ucap Tan Yun bertanya. Iya, katakan, di mana Kaisar Agung Dongzu sekarang? Ucap Tan Yun. Ada di istana leluhur Dongzu, ucap Kintai Dou. Mendengar itu, Tan Yun melemparkan Kintai Dou ke tanah dan meremukkannya dengan kakinya, tanpa meninggalkan tulang. Sudah berakhir, pemilik kota sudah mati, ucap Reng menjadi pucat ketakutan, dan berbalik untuk melarikan diri.
Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang lainnya. Semua akan mati, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun membuka telapak tangan kanannya dan menyebarkan darah dan tulang busuk dari 30 orang di telapak tangannya, telapak tangan raksasa itu membawa kekosongan hitam yang hancur, seperti gunung berjari 5, beberapa melarikan diri ke dalam kekosongan bersama. Apa? Tidak, tidak, tidak. Jeritan itu berakhir dengan tiba-tiba, dan beberapa pemuja besar di alam Kaisar Suci Tao, di bawah tekanan telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi 8 kabut darah. Boom! Tan Yun mengambil langkah, dan kaki raksasa itu menghancurkan gerbang kompleks. Beberapa penjaga di luar kompleks berlutut, dan beberapa melarikan diri kemana-mana. Tolong jangan bunuh kami. Kami benar-benar tahu kami salah, jangan bunuh kami bersedia mengikuti jejakmu mulai sekarang. Bang bang bang. Saat ratusan penjaga ingin menyerah pada Tan Yun, kepala mereka meledak satu demi satu. Di antara penjaga berlutut lainnya, salah satu dari mereka sepertinya mengingat sesuatu, dan meraung ngeri, aku tidak bertanya padanya lagi, itu tidak berguna. Kami semua membuat sumpah darah untuk membunuh Dewa Kuno Abadi, harus ada satu yang akan mati. Cepat melarikan diri, orang yang dapat melarikan diri dihitung sebagai satu, dan orang yang melarikan diri akan memberitahu Kaisar berita tentang sisa-sisa Protos Kuno Abadi di kota Dewa Taidou, dan biarkan Kaisar membunuh dia. Semua penjaga dan istana Tuan Kota setelah mendengarkan ini, mereka semua melayang ke udara dan terbang keluar dari istana Tuan Kota. Tan Yun tidak segera mengejar ini, karena dia sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri di kota pertempuran hebat. Tan Yun mengorbankan token untuk mengendalikan pertahanan besar kota. Setelah token ditangguhkan di kehampaan di depannya, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan leluhur diserap ke dalam token. Segera, seberkas cahaya memancar dari token dan melesat lurus ke langit, mencapai layar formasi. Bas! Ketika layar formasi bergetar hebat, sinar cahaya yang menyilaukan meletus, dan ketika tirai cahaya yang menerangi langit malam menghilang, penjaga di luar gerbang kota mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Penguasa kota akan memenjarakan formasi pertahanan yang hebat. Semua orang jelas tahu bahwa setelah Great Defense Array dipenjara, bahkan jika dia memiliki token untuk membuka Great Defense Array, dia tidak akan dapat membuka Great Defense Array. Karena hanya ada satu token yang mengendalikan pusat parit, itu adalah token yang ada di tangan Tan Yun. Di istana penguasa kota, Tan Yun yang setinggi 240.000 kaki, menyimpan tokennya dan melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan kesempurnaan agung alam Tao, meliputi seluruh kota pejuang agung. Segera, suara pembunuh yang kejam terdengar jelas di telinga para dewa di kota. Saya adalah Protos Kuno Abadi, Kaisar Dao Abadi yang dikepung dan jatuh lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah kakek saya, ucap Tan Yun. Kata-kata ini keluar, seluruh kota Dewa Taidou mendidih. Apa, sisa-sisa Protos Kuno Abadi sebenarnya bersembunyi di kota Dewa Taidou kita? Iya, sisa sialan ini membunuh yang mulia pangeran dinasti leluhur Dongzu, dan dia juga berani datang ke kota besar kita, aku benar-benar tidak sabar. Tuan kota kita pasti akan membunuhnya, pada saat itu, tuan kota kita akan membuat prestasi besar, dan kita akan mengikutinya. Ayo cari sisa ini, dan potong dia menjadi 8 bagian, ucap para dewa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.